bergabung kembali. Kakak izin share screen lagi ya. Oke, nah jadi tadi kita udah melihat bahwa pengertian bilangan prima itu adalah bilangan asli yang tepat mempunyai dua faktor. Kemudian setiap bilangan genap yang lebih besar dari dua adalah bilangan komposit. Berarti bilangan prima yang genap hanya ada dua. Selain itu pasti bernilai ganjil, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada bilangan genap, pasti yang lebih besar daripada dua dia bukan prima. Kemudian setiap bilangan prima tadi yang lebih besar daripada 3, dia dinyatakan dalam bentuk 6K plus minus 1, gitu ya. Nah, dari sini kita tadi sudah dapat. Jadi untuk mengecek suatu bilangan prima itu ya atau tidak, coba lihat bisa dinyatakan dalam 6K plus 1, kelipatan 6 tambah 1, atau kelipatan 6 minus 1 tidak, gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau dia akhirannya 5, ganjil akhiran 5, pasti dia bukan, maka bukan prima. Ini maka bukan prima. Maka bukan prima. Jadi kayak 15, 35, 25, 35, 45, 55, 65, 105, 1325, dan seterusnya itu pasti bukan prima. Kenapa? Karena kalau belakangnya 5 itu pasti kelipatan 5. Nah, kemudian kalau kita lihat, Sean, coba. Misalkan kakak tulis yang keempat adalah, tadi kan bilangan prima 2, 3, 5, 7 ya? Betul nggak? Kalau kemudian Sean bisa tambahkan 6, kalau kita tambahkan 6 sesudah 5 masing-masing, ini jadi berapa? 11, ini jadi 13. 11, nah, 13. 5 kan? Tambahkan 6 lagi. 17, 19. 19. Tambahkan 6 lagi. 23. 23. 25. Nah, jadi untuk menentukan bilangan prima, bisa juga dengan cara tambahkan bilangan prima awal 5 dengan 7 dengan 6. Itu akan menghasilkan bilangan prima. Kemudian tapi ada catatan, jika hasil penjumlahannya akhiran 5 atau kelipatan 7, maka bukan prima. Nah, sekarang kita lihat, oh 25 tuh akhirannya 5, pasti ini bukan prima. Nah, kan kita bisa tambahkan lagi. Tambahkan dengan 6 berarti berapa nih? 29, ini 31. Ya enggak? Ini 31, iya. Nah, gitu. Nah, tambahin lagi tuh sama 6. Jadi kalau kita tambahkan 6, 29, 31. Kalau tambah 6 jadi berapa? Bentar Kak, mau ngambil minum dulu. Boleh. Silakan, Sean. Udah Kak. Oke, udah kembali. Ya, sip. Nah, kalau 29 tambah 6 berapa? 35 ya? Ini 37. Nah, 35 dia bukan. Kenapa? Karena akhirannya 5. Nah, cara seperti ini juga bisa digunakan untuk menentukan bilangan prima. Jadi sesudah 5, 7, bilangan prima selanjutnya adalah 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, gitu ya, Sian ya. Kenapa kita tambahkan 6 tadi? Karena kita punya sifat yang ini. Karena bentuk bilangan prima itu nanti 6K plus minus 1 tadi. Kalau dia bilangan prima, kita tambahkan dengan 6, 6, 6, 6. Kemungkinan hasilnya nanti akan prima.
5 atau 7. Jadi tinggal kita hilangkan aja yang kelipatan 5 dan kelipatan 7-nya. Nah, berikutnya adalah yang perlu saya ketahui. Jadi, beberapa karakteristik dari bilangan prima. Kalau kuadrat bilangan prima itu jika dibagi 3 maka bersisa 1. Nah, jadi kalau kita punya sebuah bilangan dikuadratkan dibagi 3 sisanya bukan 1 pasti bukan prima. Gitu ya. Jadi jika ada bilangan n kuadrat dibagi 3 sisa bukan 1 maka pasti bukan prima. Pasti bukan prima. Prima. Lalu kalau kita punya bilangan kuadrat, ya kita punya bilangan prima juga. Jika kita punya bilangan kuadrat n kuadrat ya dibagi 4 sisanya bukan 1 maka n pasti bukan prima. Bukan prima gitu ya. Jadi ini beberapa cara karakter untuk kita memeriksa suatu bilangan dikatakan prima atau tidak gitu ya. Atau juga Sean bisa memanfaatkan karakteristik keterbagian. Sean sudah pernah belajar bagaimana ciri-ciri bilangan habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sudah pernah belajar? Sudah. Sudah ya. Nah, manfaatkan sifat itu, Sean. Jadi misalkan begini. Suatu bilangan habis dibagi 2 jika digit terakhir genap. Berarti kalau dia digit terakhir genap pasti bukan bilangan prima. Karena habis dibagi 2. Suatu bilangan habis dibagi 3 jika jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Berarti kalau Sean punya bilangan, jumlah digit-digitnya habis dibagi 3, pasti dia bukan prima. Contoh, 123. Jumlah digitnya berapa, Sean? 3. Itu banyaknya digit. 1 tambah 2 tambah 3. Digitnya 6. Nah, 6 habis nggak dibagi 3? Habis. Habis. Berarti karena dia habis dibagi 3, pasti dia bukan prima. 123. Gitu ya. Bisa juga lihat. Jadi misalkan, 2022 nih. Jumlah digitnya 2 tambah 0 tambah 2 tambah 2. 6. Habis dibagi 3. Maka ini bukan prima. Bukan prima. Gitu. Lalu lihat 2 digit terakhirnya. Kalau 2 digit terakhirnya habis dibagi 4, maka dia juga bukan prima. Contoh misalkan saya punya 1736 atau ya ini 36 kan habis nih dibagi oleh 4, maka dia bukan prima gitu ya. Digit terakhirnya 0 atau 5 itu pasti bukan prima. Gitu ya. Contoh misalkan 1735 itu pasti bukan prima. Oke, lalu kalau yang 7 mungkin agak sedikit panjang, ini kakak perlu space waktu untuk menjelaskannya. Kemudian 3 digit terakhirnya nanti kalau bilangan habis dibagi 8 kan cukup lihat 3 digit terakhirnya. Jika 3 digit terakhirnya habis dibagi 8, maka bilangan itu habis dibagi 8 gitu ya. Habis dibagi 8. Nah, oleh karena itu kalau ingin memeriksa suatu bilangan prima atau tidak, bisa juga cek apakah 3 digit terakhirnya habis dibagi 8. Kalau iya, pasti dia bukan prima. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya mungkin penasaran nih. Kak, apa sih maksud cara memeriksa suatu bilangan habis dibagi 7? Saya pernah diajarin ini belum? Pernah. Pernah? Udah pernah ya? Belum nih. Suatu bilangan. Coba, yang mana nih? Dari keterbagian 1 sampai 11 yang saya belum pernah dapat penjelasannya. Yang saya belum pernah dapat penjelasannya, kakak coba jelaskan. Kakak tawarin
Apakah kita mau lanjut sampai setengah 1 atau saya jam 12 istirahat dulu sampai jam 1, sholat, makan, lalu kita lanjut jam 1 sampai jam 2? Lebih milih selesai setengah 1. Lebih memilih selesai setengah 1. Oh, karena sesuai itu ada kegiatan lagi ya? Iya. Oh, ya udah tuh. Kalau kita sampai setengah 1 ya. Lanjut nggak apa-apa ya? Oke. Nah, yang mana nih yang belum saya dapetin materinya? Digit terakhir habis dibagi 8. Itu yang 7 sudah. 7 sudah. 8. Kemudian yang 9 sudah. 8, 9 belum. 8, 9, 11. 11. 11 belum. 11 belum ya? Oke, kita coba ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, bagaimana ciri-ciri suatu bilangan yang habis dibagi 8, 9 berarti ya? Yang belum 8, 9 aja ya. Nah, bahwa kalau melihat yang dari sini, suatu bilangan habis dibagi 8 jika 3 digit terakhirnya habis dibagi 8. Jadi contoh begini, Sean punya misalkan 1.700 dari 17.000 misalkan 345. Sean, apakah ini habis dibagi 8? Misalkan pertanyaannya gitu. Apakah habis dibagi 8? Nah, Sean cukup lihat 3 angka terakhir ini aja. Nah, gitu. Apakah 345 habis dibagi 8, Sean? Tidak. Tidak kan ya? Iya. Nah, karena tidak, maka 17.345 pun tidak habis dibagi 8. Jadi cukup melihat 3 digit terakhir. Nah, kalau untuk yang 9, maksudnya begini. Jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Sekarang 17.345 jumlah digitnya berapa, Sean? 5. Itu banyak Oh, digitnya. cuma 1 tambah 8. 7 tambah 3 tambah 4 tambah 5. 20. 20 ya? 20. Oke. Apakah 20 habis dibagi 9? Tidak. Tidak, ya enggak? Maka kita punya 17.345 pun tidak habis dibagi oleh 9. Gitu ya, Sean ya? Kebayang ya? Iya, Kak. Oke, kebayang. Bayang. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi ke yang tadi, bahwa cara untuk menentukan, oh ini prima atau tidak, menentukan bilangan prima itu berapa aja, sejauh yang kakak ketahui, itu belum ada sebuah apa ya, cara khusus lah untuk menentukan. Ada yang mungkin mendengar istilah saringan Socrates. Nah, itu sebetulnya juga mungkin belum bisa dijadikan perumuman gitu ya untuk menentukan bilangan prima. Kemudian seperti yang kakak tunjukkan tadi, oh jumlahkan dengan 6, 6, 6, 6, 6 gitu ya. Ya itu juga sebetulnya tidak bisa dijadikan sebagai suatu perumuman. Kenapa? Karena pada nanti bilangan ratusan, ada yang dia bukan akhiratnya 5, gitu ya, juga bukan kelipatan 7, tapi dia masih bukan bilangan prima, gitu ya, untuk memeriksanya. Nah, ataupun termasuk yang cara yang ini tadi, yang kakak bilang, cek apakah dia 6K plus minus 1, gitu kan ya.
tidak bisa dikatakan bahwa setiap bilangan yang bisa dinyatakan dalam 6K plus 1 atau 6K-1 itu selalu prima. Enggak. Tapi yang jelas kita hanya bisa katakan kalau tidak bisa dinyatakan dalam 6K plus 1 atau 6K-1, maka pasti dia bukan prima. Gitu ya. Tapi kalau bisa dinyatakan 6K plus 1 atau 6K-1, prima enggak, Pak? Ya, bisa jadi bukan. Contoh 25. 25 itu kan kalau kita lihat itu sama dengan 6 kali 4 tambah 1. Ya enggak, Sian? Iya. Nah, 6 kali 4 tambah 1 itu kan berarti bisa dinyatakan dalam bentuk 6 kali K plus 1. Nah, tapi 25 bukan prima. Ya, jadi beberapa hal yang bisa dilakukan adalah memang perlu mengidentifikasi dengan berbagai cara, yaitu cek ininya dulu gitu ya. Oh, dia ganjil genap nggak? Oh, dia ganjil. Oke, kalau dia genap pasti bukan prima. Kemudian setelah dia ganjil, dia akhirannya 5 atau bukan? Oh, ternyata 5, pasti bukan prima. Oh, bukan 5, berarti masih mungkin untuk masuk dalam kriteria bilangan prima. Kemudian kalau akhirannya bukan 5, lihat apakah bilangan itu bisa dinyatakan dalam 6K plus minus 1, gitu ya. Nah, kalau memang masih bisa, ya, dia masuk mungkin kriteria dalam bilangan prima, tapi belum tentu dia prima. Tapi kalau tidak bisa dinyatakan dalam 6K plus minus 1, dia pasti sudah bukan prima, gitu ya. Lihat lagi keterbagiannya. Apakah dia habis dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau 11, gitu kan ya. Kalau iya berarti pasti bukan prima. Kalau tidak berarti pasti bukan bilangan prima. Atau ada satu lagi nih yang mungkin perlu diketahui oleh saya, gitu ya. Jadi ini mungkin agak-agak panjang juga, tapi ini mungkin lebih panjang. Jadi jika diberikan bilangan bulat n, gitu ya, bilangan asli lah karena prima asli, gitu ya. Bilangan prima asli n, maka jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan dari 1, 2, 3 sampai dengan akar n, gitu ya, maksimal akar n, maka n pasti prima, gitu. Jadi ngecek pembagiannya nggak mesti harus sampai dengan n, cukup sampai akarnya aja. Jadi kalau misalkan saya ingin lihat nih, apakah 102 itu jangan 102 deh. Misalkan yang 103 deh. Apakah 103 prima atau tidak, gitu ya. Kita lihat yang mendekati angka 103 berapa, Sean? 102. Ya enggak, maksudnya nilai akar 103 itu mendekati berapa? Akar 10. 10 lah ya, gitu ya. Betul ya? Nah, betul nggak 10 ya? Nah, tinggal saya Iya. periksa. Jadi apakah ini kecuali 1 ya, sorry, kalau 1 pasti ya bisa. Apakah 103 habis dibagi oleh, maaf, startnya dari 2 ya, bukan dari 1. 1 pasti habis gitu ya, dibagi. Apakah habis dibagi oleh 2? Oke. 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 gitu ya. Kalau tidak berarti ya dia pasti prima gitu ya. Jadi pembaginya udah lebih sedikit gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau misalkan ingin memeriksa apakah angka 1601 prima atau tidak, misalkan gitu ya. Apakah 1000, dia lihat ini akan mendekati 400 gitu ya. Berarti harus melihat apakah habis dibagi 23 sampai dengan 400 lagi 40 ya.
40. Apakah gitu ya, apakah ini apakah membagi 1601? Kalau tidak pasti dia prima. Tapi ya ini juga seperti kakak bilang tadi, ngeceknya kan lumayan juga tuh. Mengecek keterbagian apakah 1601 dibagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5, bagi 6, bagi 7, sampai bagi 40 itu habis atau tidak gitu ya. Nah ini cara ini mungkin bisa berlaku secara umum untuk semua bilangan. Tapi ya tadi jadi lebih panjang gitu. Itu kalau baru 1601. Kalau dia ratusan ribu kan maka pengeceknya lebih tinggi lagi. Sampai di sini Sean bisa mengikuti terlebih dahulu? Bisa. Oke, aman ya. Sip. Ini nanti kakak akan bagikan materinya slide ini. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ada lagi pertanyaan Sean sebelum kakak lanjut ke materi aljabar? Tidak ada. Oke, ini mudah-mudahan cukup nih. Kita waktunya tinggal 1 jam. Secara umum, tadi seperti yang kakak bilang, kita akan mengenal si bilangan sudah tahu. Sistem persamaan linier, satu variabel, persamaan linier 2 variabel, lalu ada sistem pertidaksamaan. Nah, sekarang kakak akan mulai mungkin dengan mereview tentang pertidaksamaan ya. Tadi kata Sean belum dapat ya materi pertidaksamaan. Iya. Oke, kakak copy dulu slide-nya yang pertidaksamaan ke slide kita. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang dikenal di SD baru berbicara sampai pertidaksamaan bilangan. Jadi tidak ada yang sampai kalau misalkan nanti saya dengar Pak apa itu AMGM gitu ya. Nah rasanya tidak diperkenalkan terlebih dahulu lah di SD gitu ya, belum dikenal. Kalau yang seperti itu. Nah, oke, ini pertidaksamaan. Kakak copy dulu ke slide kita. Aljabar. Oke. Oke. Oh, ini dihapus dulu nih. Bentar. Enggak enak. Enggak rapi. Sorry. Kamu nah ini rata AMG, MKM, HM nggak perlu lah. Soalnya saya belum perlu dapat itu untuk di SD. Apa ini juga ketersama Bernoulli Nesbitt. Oke, nah jadi sebetulnya begini Sen. Ketika kita berbicara pertidaksamaan, tentu yang kita kenal, kalau pada persamaan apa yang dikenal oleh Sen? Ketika mendengar kata persamaan, pasti tanda sama dengan ya Sen ya? Betul nggak? Ketika mendengar kata persamaan, 12X tambah 5Y sama dengan 0. Gitu ya. Iya. A sama dengan B. 17 sama dengan 13 tambah 4. Sean sama dengan apa? Itu kan pasti identik. Jadi ketika mendengar kata persamaan identik dengan tanda sama dengan. Berarti kalau begitu, ketika mendengar kata pertidaksamaan, apa dong yang saya bakal pikirkan ketika mendengar kata pertidaksamaan? Ini identik dengan
dengan tidak sama dengan. Betul nggak? Betul. Oke, nah dalam bilangan tidak sama dengan itu dimaknai berbeda. Berbeda itu dimaknai apa gitu ya? Dimaknai berbeda. Dimaknai berbeda. Berbeda. Berarti kemungkinan ya dimaknai berbeda artinya lebih besar atau lebih kecil tandanya gitu ya. Kalau tidak sama dengan berarti kan kemungkinan dia lebih besar atau lebih kecil kan ya, Sian ya. Gitu ya. Iya. Nah, itu yang kita akan eh, pelajari di sini yaitu untuk tanda yang lebih besar, tanda yang lebih kecil gitu ya. Oke, sampai di sini Sian masih bisa ngikutin? Masih bisa. Oke, masih bisa ya. Nah, pada bilangan real ada nanti namanya sifat urutan, Sean. Jadi yang pertama ya tadi kalau kita berbicara pertidaksamaan pada bilangan, kita mengenal tanda lebih dari atau kurang dari gitu ya. Nah, konsepnya itu berarti kalau A B lebih dari A dituliskan kayak gini, B lebih besar daripada A. Atau A kurang dari B dituliskan seperti ini gitu ya. Kemudian kita mengenal ada namanya sifat trikotomi bilangan real. Jadi ada trikotomi bilangan real, yakni setiap bilangan real, gitu ya, kita akan, loh, kok ini nggak bisa nulis? Oh ya, setiap bilangan real itu pasti hanya punya 3 kemungkinan, Sian. Yaitu kalau nilainya itu tidak nol, positif atau negatif. Betul nggak, Sian? Jadi kalau Sian mengambil Betul. bilangan berapapun, kemungkinannya hanya ada 3 kemungkinan. Dia bernilai nol, atau kalau dia tidak nol ya dia nilainya positif, kalau dia tidak positif nilainya negatif, gitu ya. Nah, itu kita kenal dengan istilah trikotomi bilangan real. Nah, kemudian jika AB adalah bilangan real, gitu ya, maka mau tidak mau haruslah memenuhi ke sifat trikotomi tadi, yaitu sama dengan B. Jadi A dan B diambil nih, sembarang bilangan pada bilangan real. Maka kondisinya sama sama dengan A lebih besar dari B atau A lebih kecil dari B gitu ya. Kalau A lebih kecil dari B, berarti B dikurangi A pasti positif. Kondisinya kayak gini. Ya enggak? Kalau A lebih kecil sama dengan, itu maksudnya dia boleh sama dengan atau lebih kecil. Gitu. Kalau B lebih besar dari A, berarti dimaknai B min A positif. Atau A lebih kecil dari B. Sejauh ini bisa diikuti, Sen? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, sifat-sifat urutan yang berlaku pada bilangan real yang pertama adalah kalau Sean punya A lebih besar dari B, pasti A dikurangi B positif. Sebaliknya, kalau A dikurangi B positif, pasti A lebih besar dari B. Lalu kalau A itu lebih kecil dari B atau sama dengan B, maka bisa dituliskan A tandanya lebih kecil, ada garis bawah sama dengan. Itu artinya A lebih kecil atau sama dengan B. Kalau kita punya A lebih kecil dan ada tanda garis bawahnya, A lebih kecil sama dengan B, maka kita punya A itu lebih kecil dari B atau dia sama dengan B. Kalau kita punya bilangan positif, A dan B positif, maka penjumlahannya pasti positif. Gitu ya. Lalu kalau kita punya bilangan A dan B yang masing-masing kedua bilangan tersebut positif, atau masing-masing kedua bilangan tersebut negatif, hasil perkaliannya pasti positif. Jadi, Sean punya bilangan A positif nih, B-nya positif nih. Dikalikan pasti positif. Kalau A-nya negatif, B-nya negatif, dikalikan juga hasilnya tetap positif. Kapan A dan B dikalikan hasilnya negatif, Sean? Menurut Sean. Negatif kali positif sama dengan negatif. Nah, kalau bilangan positif dikalikan bilangan negatif. Artinya
suatu dua buah bilangan A dan B dikalikan hasilnya negatif kalau salah satunya positif dan yang lainnya negatif gitu ya. Oke, ini udah ada warning lagi nih. 10 menit lagi. Aduh, gak nyaman banget. Sorry, Sean, kita muncul keluar. Lalu kalau kita punya A lebih kecil dari B, Sean, dan B lebih kecil dari A, maka A harus lebih kecil dari C gitu ya. Jadi kayak sifatnya ngurut gitu. A lebih kecil dari B, tapi B lebih kecil dari C. Berarti A akan lebih kecil dari C. Gitu. Sekarang kalau kita punya A lebih kecil dari B, Sean, dijumlahkan dengan bilangan apapun, atau dikurangi dengan bilangan apapun, dia tidak merubah tanda. Jadi kalau Sean punya, 3 kurang dari 5 nih, maka 3 tambah X pasti lebih kecil dari 5 tambah X. Atau 3 dikurangi X pasti lebih kecil dari 3 min X. Itu kalau untuk penjumlahan maupun pengurangan tidak merubah tanda. Tapi hati-hati untuk perkalian, nanti dia akan berubah tanda, Sean. Jadi kalau misalkan untuk perkalian, A lebih kecil dari B, dikalikan dengan bilangan positif, maka tanda tetap. Sean misalkan punya 3 kurang dari 5. 3 dikali 2, pasti akan kurang dari 5 kali 2. Tapi kalau misalkan 3 kali 2, Sean kalikan dengan negatif, gitu ya, di sini, jika A lebih kecil dari B dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya jadi berubah. Awalnya A lebih kecil dari B, menjadi A kali C lebih besar daripada B kali C, gitu ya. Contoh, 3 lebih kecil dari 5, tapi kalau Sean kalikan dengan negatif 2, akan menjadi 5 lebih besar daripada negatif 2. Nah, ini benar kan, negatif 6 lebih besar daripada negatif 10. Kemudian kalau Sean punya bilangan positif, 1 per A-nya juga pasti positif. Kalau Sean punya A lebih besar daripada 1, 1 per A-nya jadi lebih kecil dari 1, kebalikan. Jadi 5 lebih besar dari 1 nih, tapi 1 per 5 kan lebih kecil dari 1. Gitu, Sean. Kalau kita punya A dan B positif, maka A dibagi B pun juga positif. Bisa diikuti sejauh ini, Sean? Sampai Bisa. di nomor 4 bisa kepaham? Bisa. Oke, nah yang nomor 5 adalah kalau kita punya A dan B masing-masing positif atau masing-masing negatif ya, jika B-nya lebih besar daripada A, 1 per B jadi lebih kecil daripada 1 per A. A dikali B bernilai 0, itu A-nya berlaku kalau A-nya 0 atau B-nya 0 gitu ya. Jadi tidak mungkin ada bilangan yang A-nya tidak 0, B-nya tidak 0, dikalikan hasilnya 0. Nggak mungkin. Contoh misalkan berapa? 3 kali 7, 3 kali 9, 3 kali 1000, 3 kali 200, pasti hasilnya tidak 0. Kalau hasil perkaliannya 0, berarti salah satunya harus bernilai 0. Contoh, 3 kali X, sorry, 3 kali X sama dengan 0. Karena 3-nya tidak bernilai 0, berarti X-nya yang harus bernilai 0 gitu ya. Nah, lalu ada hubungan keterkaitan antara bilangan kuadrat, perbandingan bilangan kuadrat dengan bilangan aslinya. Kalau Sean punya AB-nya positif nih, maka A kuadrat pasti lebih besar sama dengan B kuadrat, jika dan hanya jika A lebih besar sama dengan B. Jadi kalau ini maksud jika dan hanya jika itu gini, Sean. Kalau kakak bagi 2 kasus. Jika A kuadrat lebih besar daripada B kuadrat, maka A lebih besar sama dengan B. Sebaliknya, jika A lebih besar sama dengan B, maka diperoleh kuadratnya juga sama. Gitu. Bahkan lebih jauh, bukan hanya pangkat 2, pangkat 3 gitu ya. A pangkat 3 lebih besar daripada B pangkat 3, maka A lebih besar daripada B. A pangkat 4 lebih besar daripada B pangkat 4, maka A lebih besar daripada B. A pangkat 5 lebih besar daripada B pangkat 5, maka A lebih besar daripada B. Tapi ingat catatan, itu hanya berlaku untuk A dan B yang bernilai positif. Bisa diikuti sejauh ini, Sean? Bisa. Dan akarnya pun ternyata berlaku, Sean.
Kalau A lebih besar daripada B, akar A pasti lebih besar daripada akar B. Kalau sebaliknya juga, kalau akar B, akar A lebih besar daripada akar B, maka diperoleh A pasti lebih besar daripada B, gitu ya. Jadi berlaku sebaliknya. Jadi kalau diketahui nih akar A lebih besar daripada akar B, maka A pasti lebih besar daripada B. Syaratnya AB-nya positif, gitu. Nah, itu untuk ketaksamaan bilangan, Sean, yang mungkin Sean perlu ketahui pada di tingkat SD. Ketaksamaan mungkin hanya baru bahas sampai positif, negatif, urutan bilangan, gitu ya. Nah, sedangkan materi aljabar seperti operasi bilangan, persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, sistem pertidaksamaan itu Sean sudah dapat. Ini dalam waktu 3 menit lagi mungkin kita akan terlempar, Sean. Nanti kita akan masuk lagi ke Zoom ya, sampai pukul 1 lah maksimal. Nah, ada mau ditanyakan dulu terkait materi pertidaksamaan, Sean? Ya ada, Pak. Aman? Nah, kita coba nih soal-soal. Ini kakak pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dari ada 10 soal, semuanya dari soal OSN yang sudah ada, yang dulu-dulu gitu ya. Sean boleh coba. Mau ngerjain dari soal mana dulu nih, Sean? Kalau kakak lihat, di nasional untuk aljabar banyak banget soal cerita. Berarti Sean harus bisa mencoba menerjemahkan soal cerita dalam bentuk pemodelan sederhana gitu ya, Sean ya. Oke, Sean mau coba nomor mana dulu nih? Apakah soal yang hitungan-hitungan yang kayak gini? Yang pecahan, Pak. Ini ya, mau pecahan ini dulu? Iya, yang ini. Yang ini. Oke, boleh silakan dicoba dulu nih selama 2 menit ya. Satu per 2014. 1 per 2014. dapat dari mana tuh, Sean? Dicoret. Dicoret. Iya. Dapatnya berapa? 1 per 2014. Maksudnya dicoret tuh gini nih. Ini dicoret semua gini. Bukan. Oh, bukan. Jadinya dijumlahin dulu semuanya. Oh, oke. Terus? Terusnya dicoret-coret kayak Oh gini. ya, good. Itu namanya telescoping ya. Kakak stop dulu sebentar. Itu namanya prinsip telescoping. Oke, ya betul, Sean. Good. Jadi perhatikan bahwa 1 dikurangi setengah tuh nilainya setengah, ya enggak? 1 kurangi Iya. sepertiga 2/3. Ini 3/4. Ini 4/5, gitu ya. Ini nanti 5/6, Iya. seterusnya sampai ini 2012 per 2013. Ini 2013 per 2014. Ada yang saling menghilangkan tuh. Setengah habis, sepertiga habis, seperempat habis, seperlima habis. 2022 habis, 2013 habis. Tinggal 1 per 2014.